Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini untuk tahu keseruan aku mengikuti program magang mandiri di Balai Besar Guru Penggerak atau BPGP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta part kedua. Di video pertama, saya sudah berbagi tentang pengalaman saya mengikuti magang mandiri di BPGP DIY di bulan Juli sampai minggu pertama bulan Agustus. Nah, di video kedua ini saya akan kembali berbagi pengalaman tentang kegiatan saya saat magang mandiri di BPGP DIY dari minggu kedua bulan Agustus sampai minggu pertama bulan September. Gimana keseruannya dan aktivitas apa aja yang saya lakukan? Yuk, simak terus video ini sampai akhir ya. Nah, dari minggu kedua bulan Agustus sampai minggu pertama bulan September, saya membagi program kerja yang saya lakukan saat magang mandiri ini menjadi dua bagian, yaitu program kerja individu dan program kerja tambahan. Program kerja individu yang saya lakukan selama mengikuti magang mandiri ini yang pertama adalah menjadi MC atau moderator di beberapa kegiatan, kemudian saya menjadi wali kelas di pelatihan daring, kemudian saya melakukan rekapitulasi dan analisis dari refleksi komunitas belajar. Untuk yang program kerja tambahan ada kegiatan seperti mengikuti jalan sehat dan upacara kemerdekaan, lalu saya menjadi penyiar dalam program berita pendidikan atau bidik, kemudian program kerja tambahan selanjutnya adalah menyimak program BPGP DIY melalui kanal YouTube BPGP DIY. Program kerja individu yang pertama adalah menjadi MC atau moderator kegiatan. Saat mengikuti magang mandiri di BPGP Provinsi DIY, saya beberapa kali diberi amanah untuk menjadi MC ataupun moderator kegiatan seperti pada webinar IKM, kemudian gebrak kombel, dan program Sisi Cermat. Selain bisa memandu acara sehingga acara berjalan dengan lancar, manfaat lain yang saya peroleh ketika menjadi MC ataupun moderator adalah saya menjadi semakin percaya diri dan terampil ketika berbicara di depan umum. Kemudian manfaat yang kedua adalah saya dapat menyampaikan pesan yang mudah dimengerti dan dipercaya oleh para pendengarnya. Namun selain itu, manfaat yang saya peroleh ketika menjadi MC ataupun moderator adalah saya dapat berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Hal ini membuat pembelajaran yang saya alami menjadi lebih bermakna. Namun, pembelajaran ini tidak hanya saya dapatkan ketika menjadi MC ataupun moderator. Saya dapat melakukan pembelajaran tentang peningkatan kompetensi pendidik melalui menyimak siaran langsung dari radio edukasi, dari studio radio edukasi, ataupun apabila tidak sempat saya akan menyaksikan video tayangan program-program unggulan BPGP DIY melalui kanal YouTube BPGP DIY. Nah, selain menjadi MC ataupun moderator di beberapa kegiatan, saya mengalami pembelajaran yang bermakna melalui berpartisipasi aktif dalam program bidik ilmu. Selain itu, saya juga aktif menjadi penyiar dalam program siaran bidik atau berita pendidikan. Melalui bidik atau berita pendidikan ini, saya dapat mengetahui dinamika pendidikan di Indonesia, kemudian kegiatan atau program kerja dari Kemendikbudristek dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Program kerja individu yang kedua, yaitu menjadi wali kelas pelatihan daring. Pelaksanaan pelatihan daring ini dilakukan melalui dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus dibantu dengan Zoom meeting dan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Nah, sedangkan untuk pelatihan yang dilakukan secara asinkronus dibantu dengan sebuah learning management system yang dimiliki oleh BPGP DIY, yaitu e-training BPGP.
Di dalam learning management system ini, peserta pelatihan dapat mengunduh materi yang sudah diunggah oleh fasilitator, kemudian melakukan pembelajaran secara mandiri. Selain itu, peserta pelatihan juga dapat mengunggah lembar kerja dan tugas yang sudah diberikan oleh fasilitator di kolom yang sudah disediakan. Selain itu, wali kelas dapat melakukan pengecekan atau monitoring aktivitas peserta saat melakukan pembelajaran, karena aktivitas peserta pelatihan ini menjadi salah satu indikator bahwa peserta mengikuti pembelajaran dengan baik. Program kerja individu yang ketiga, yaitu melakukan rekapitulasi jadwal rencana tindak lanjut komunitas belajar dan analisis kuesioner refleksi komunitas belajar. Berdasarkan data jadwal rencana tindak lanjut komunitas belajar, maka kelompok pemberdayaan komunitas ini memiliki pertimbangan instansi ataupun satuan pendidikan mana atau komunitas belajar mana yang harus mendapatkan pendampingan. Nah, pendampingan ini bisa dilakukan dalam jaringan ataupun luar jaringan sesuai dengan prioritas program di dalam kelompok pemberdayaan komunitas. Nah, berdasarkan hasil rekapitulasi rencana tindak lanjut dan analisis kuesioner refleksi komunitas belajar ini, saya akhirnya membuat sebuah diagram fishbone atau analisis sebab akibat. Diagram fishbone ini yang telah saya selesaikan ini menunjukkan bahwa para pendidik ataupun penggerak komunitas belajar ini masih belum maksimal untuk melaksanakan diseminasi karena adanya beberapa faktor. Jadi beberapa faktor ini yang membuat kegiatan diseminasi itu menjadi kurang maksimal, yaitu faktor SDM, kemudian bahan atau materi diseminasi, kemudian ada faktor metode pelaksanaan, serta kurangnya dukungan dana ataupun dukungan yang lainnya. Namun, penyebab utama dari kegiatan diseminasi yang belum maksimal ini adalah pada faktor SDM atau pendidik yang pertama merasa kurang percaya diri, kemudian adanya budaya senioritas, kemudian faktor yang ketiga adalah pemahaman dari pendidik yang kurang maksimal akan materi diseminasi. Nah, maka dari itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh kelompok pemberdayaan komunitas adalah memberikan penguatan kompetensi pendidik sesuai dengan kebutuhan pendidik yang dituliskan di dalam kuesioner. Prioritas materi penguatan kompetensi pendidik oleh kelompok pemberdayaan komunitas adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang paling tinggi adalah diferensiasi dalam pembelajaran, kemudian disusun oleh tema atau materi perencanaan pembelajaran dan assessment. Untuk yang paling rendah di sini adalah tema disiplin positif. Nah, supaya tidak hanya berbagi tentang tugas ataupun pekerjaan saya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pendidik, saya akan berbagi tentang keseruan lain saat mengikuti magang mandiri di BPGB DIY, yaitu diantaranya adalah mengikuti Jalan Sehat dan melakukan upacara kemerdekaan Indonesia ke-79 bersama dengan Ketua BPGB DIY Bapak Adi Wijaya. Selain itu, saya beberapa kali juga memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di BPGB DIY, yaitu adanya lapangan tenis dan beberapa alat gym. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari pihak-pihak yang bekerja di kelompok pemberdayaan komunitas. Di sini ada Ibu Mariana Susanti, kemudian di sini ada staf kelompok pemberdayaan komunitas, ada Ibu Vivin, kemudian ada Bapak Joni. Di sini ada juga Bapak Yuda sebagai penyiar tetap di Radio Edukasi. Kemudian di sini ada teman-teman magang dari PKUNY dan
magang dari SMK Prambanan. Magang mandiri ini dapat terlaksana dengan lancar karena dukungan beberapa pihak. Maka dari itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila banyak kata yang salah, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!